Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang krisis iklim dan juga aksi iklim yang dilakukan di Indonesia. Bumi berteriak setiap hari, rekor demi rekor kerusakan lingkungan terus tercipta, menunjukkan bahwa krisis iklim semakin nyata. Kita menyaksikan perubahan yang tidak biasa diabaikan dan cuaca ekstrim yang panas, hingga suhu bumi yang terus memecahkan rekor terpanas setiap tahunnya. Tentang saat ini, kehidupan kita dan generasi yang mendatang, kita cukup khawatir tentang apa yang akan terjadi pada bumi kita di masa yang akan datang. Akibat perubahan iklim ini terus kita rasakan panas yang membara, suhu rekor Indonesia yang mencapai 38,4 Celcius, dan sepanjang 2024 ini suhu bulanan Indonesia meningkat hampir 1 derajat dibandingkan 30 tahun terakhir. Kenaikan ini bukanlah kebetulan, tetapi tanda nyata dampak krisis iklim. United Nations menggunakan istilah perubahan iklim untuk menggambarkan perubahan suhu pola cuaca yang terjadi pada jangka waktu yang lama. Pendapat hampir yang sama menyatakan bahwa perubahan iklim didefinisikan sebagai pola perubahan cuaca rata-rata di suatu tempat atau di seluruh dunia. Perubahan ini terkait dengan perubahan pada lapisan es, permukaan tanah, samudra, dan yang terjadi selama periode waktu yang lama. Menurut laporan dari Climate Change di 2023 di situs Our World in Data, berikut ini detail sektor penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia pada 2020. Yang pertama adalah alih fungsi lahan, yang kedua adalah listrik dan panas, yang ketiga adalah manufaktur dan konstruksi, yang keempat adalah transportasi, industri, bangunan, pembakaran bahan bakar lainnya, dan juga penerbangan dan pelayaran. Mengapa perubahan iklim sangat penting? Karena yang pertama, suhu bumi akan menjadi panas. Suhu bumi yang panas akan membuat global warming atau mencairnya es di kutub-kutub. Yang kedua, badai yang lebih keras. Badai yang lebih keras merusak dan lebih intens, lebih banyak di berbagai daerah di bumi. Ketika suhu bumi meningkat, uap yang terevaporasi memperburuk curah hujan ekstrim yang membuat adanya badai dan juga banjir. Yang ketiga, meningkatnya kekeringan. Perubahan iklim mengubah ketersediaan air, membuat air semakin langka di beberapa wilayah. Yang keempat, meningkatnya suhu dan permukaan air laut. Lautan menyerap paling banyak panas dari pemanasan global. Rata-rata kenaikan suhu permukaan air laut meningkat dalam 2 dekade terakhir. Yang kelima adalah hilangnya beberapa spesies. Diperburuk oleh perubahan iklim, saat ini dunia kehilangan rata-rata 1000 kali lebih besar spesies dari kurun waktu tertentu dalam sejarah hidup manusia yang tercatat. Diperkirakan 1 juta spesies dalam risiko terancam punah dalam beberapa dekade ke depan. Yang keenam ada kelangkaan pangan dengan air laut yang lebih asam yang mengancam keberadaan hewan dan tumbuhan laut yang menjadi sumber pangan bagi miliaran penduduk di bumi. Dampak perubahan iklim yang ketujuh membahayakan kesehatan melalui polusi udara, penyakit, cuaca ekstrim, kesehatan mental, dan meningkatnya kelaparan dan gizi buruk di tempat di mana manusia tidak dapat menumbuhkan tanaman ataupun mendapat makanan yang cukup. Yang terakhir, kemiskinan dan migrasi. Perubahan iklim meningkatkan faktor-faktor yang menyebabkan atau menempatkan manusia dalam kemiskinan. Banjir yang melanda kawasan perkotaan merusak rumah dan kehidupan. Panas yang ekstrim menyebabkan manusia tidak dapat bekerja di luar ruangan. Kelangkaan air berpengaruh pada panen tanaman pangan. Perlunya aksi iklim. Aksi iklim adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim, termasuk mitigasi dan juga adaptasi terhadap cuaca ekstrim. Inisiatif ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Komitmen Indonesia dalam aksi iklim di dunia. Menurut laporan yang dihimpun dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menurunkan gas rumah kaca sebesar 29% melalui pendanaan, transfer teknologi, dan dukungan internasional untuk meningkatkan kapasitasnya. Dengan memanfaatkan potensi alam yang besar di Indonesia, transisi energi yang adil dan terjangkau dapat diandalkan. Aksi iklim di berbagai sektor. Yang pertama di sektor kehutanan dan lahan. KLHK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut melaksanakan tindakan ini secara sistematis dan terorganisir untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan lahan serta mencapai pencapaian yang maksimal. Menurut Volunet Sync 2030 Indonesia, sektor perkebunan menggunakan tanah lain
Ditargetkan emisi hingga minus 140 juta ton karbon dioksida pada tahun 2050. Yang kedua, pertanian dengan menggunakan varietas yang rendah emisi dan teknologi pengolahan air, land, dan lahan, mengurangi emisi gas rumah kaca dari lahan pertanian. Penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul yang tahan kekeringan, rendaman, dan salinitas adalah beberapa teknologi mitigasi yang dapat diterapkan. Mengembangkan smart agriculture, meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia lokal, dan memperkuat sistem intensifikasi padi atau SRI adalah langkah-langkah yang akan datang. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Pemerintah menganjurkan partisipasi aktif rakyat Indonesia untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos. Yang keempat, transportasi dan juga energi. Memanfaatkan teknologi atau akses yang telah tersedia seperti penggunaan transportasi umum rendah emisi dan juga kendaraan listrik seperti Transjakarta dan juga MRT merupakan inisiatif untuk pengurangan emisi. Yang kelima adalah pembiayaan perubahan iklim. Dikutip dari Kompas, seiring dengan bertambahnya program pendanaan iklim Indonesia, pemerintah pun merespon dengan membentuk badan atau lembaga yang mengatur aliran pendanaan iklim. Untuk kepentingan Green Climate Fund, Badan Kebijakan Fiskal mewakili Kementerian Keuangan menjadi otoritas nasional. BKF bertanggung jawab merancang dan mengatur kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pendanaan iklim. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklim, pemerintah juga melakukan pajak karbon. Yang keenam, kontribusi LSM seperti Koaksi Indonesia menyuarakan transisi energi secara inklusif, adil, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, komitmen Indonesia dalam upaya menjaga kenaikan suhu global sesuai dengan Persetujuan Paris telah dituangkan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri sebesar 43,20% dengan bantuan internasional. Melalui pengurangan deforestasi. Data deforestasi melalui periode tahun 1996 sampai 2000 hingga periode tahun pemantauan 2020 hingga 2021 menunjukkan bahwa deforestasi berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir, yaitu pada angka 0,11 juta hektar. Yang kedua ada pengurangan kebakaran hutan dan lahan. Indonesia berhasil memitigasi dampak El Nino sehingga jumlah hotspot dan luas kebakaran hutan dan lahan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 adalah 1.161.192 hektar, sedangkan luas pada tahun 2019 adalah 1.649.258 hektar. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan mengembangkan rencana PLT berbasis energi baru terbarukan pada 2021 sampai 2030 dengan mengacu pada Green RUPTL. Pengembangan EBT akan menghasilkan total investasi sebesar